Halo anak-anak, kita bertemu kembali bersama Bu Guru untuk melanjutkan dongeng yang berjudul Batang Tuaka. Anak-anak, Batang Tuaka adalah cerita dongeng yang berasal dari daerah Indragiri di daerah Sumatera bagian selatan, yaitu daerah Riau. Pada masa dahulu, di sebuah gubuk yang reot, tinggallah seorang pemuda dengan ibunya. Pemuda itu bernama Tuaka. Ayahnya telah meninggal. Ibu dan Tuaka saling menyayangi. Mereka berdua selalu saling membantu satu sama lain. Ibu menjual kayu ke hutan, Tuaka mencari kayu, menjual kayu ke kota, Tuaka mencari kayu dari hutan. Nah, anak-anak, suatu ketika mereka pulang dari hutan bersama, lalu menemukan seekor ular yang sedang marah. Ternyata ular itu marah bukan pada mereka, tapi pada ular lainnya. Nah, mereka bersembunyi dan mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata ularnya itu sedang memperebutkan permata. Nah, begitu ular itu pergi, salah satu ular itu pergi, salah satu dari ular itu terluka, lalu dibawa pulang oleh Tuaka ke rumah. Sama ibunya dirawat, sama Tuaka juga dibersihkan darah-darahnya karena tadi kan habis berkelahi. Nah, keesokan harinya, ular itu menghilang, tapi meninggalkan sebuah permata yang indah. Nah, permata ini membuat tanda tanya bagi Tuaka dan ibunya. Lalu kata Tuaka kepada ibunya, "Kenapa ular itu meninggalkan permata ini ya, Mak? Sebenarnya untuk apa?" "Mungkin," kata emaknya, "ular itu ingin berterima kasih pada kita karena kita sudah merawatnya sampai sembuh." Lalu Tuaka menunggu ular itu pulang untuk mengambil permatanya, tetapi ditunggu 2 hari, 3 hari tidak datang. Akhirnya Tuaka memutuskan untuk menjualnya ke kota Temasik. Nah, di kota Temasik ia menemukan saudagar. Nah, saudagar itu bilang, "Saya tidak bisa membayar lunas, hai pemuda. Bagaimana kalau kita berdua ke Singapura untuk mengambil, karena kan Riau itu dekat dengan Singapura, untuk mengambil uang yang aku miliki di sana." Jadi ada beberapa pembeli permata yang memiliki hutang kepadaku. Mari kita tagih. Akhirnya mereka berdua ke Singapura mengambil hutang itu. Lalu ketika mereka membayar piutang, jadi mereka berhutang, maka hutang-hutang itu merupakan uang. Uangnya diberikan ke Tuaka untuk melunasi permata. Nah, ketika mereka membayar hutang itu, Tuaka terkaget-kaget, kok uangnya banyak sekali. Dia lupa sama ibunya, dia tidak pulang lagi ke kampungnya, tapi dia putar uang itu menjadi barang untuk dijual kembali. Jadi dia membeli barang-barang kemudian dijual, sehingga lama tidak kembali ke kampungnya. Nah, pada suatu hari, Tuaka itu sudah menjadi saudagar yang kaya. Dia berlayar dari pulau ke pulau. Ketika dia kembali ke daerah asalnya, ke daerah Indragiri, Tuaka masih ingat kalau itu adalah kampungnya. Nah, dia menemukan ibunya yang diberi kabar oleh tetangganya bahwa Tuaka datang. Dia menemukan ibunya, tapi dia tidak mengakui ibunya. Nah, nih sekarang nih ya, ketika dia tidak mengakui ibunya, kamu boleh menceritakan bagaimana, apakah kemudian dia tersadar atau kemudian dia memeluk ibunya atau malah dia menolak, tidak menerima ibunya atau cerita lain yang terserah kalian. Jadi nanti ada tugasnya melanjutkan cerita ini sesuai imajinasi kalian. Ibu menjadi 4 kelompok. Kalian kan ada 32, 8 orang, satu kelompok. Ada kelompoknya nanti ibu bagi. Kemudian cerita boleh divideokan, cerita boleh digambar. Gitu ya, terima kasih anak-anak.